ini maksud Anda 140 bahwa APBN dipakai oleh partai-partai yang ada ya, menterinya. sesuai dengan undang-undang mereka adalah pengguna anggaran, you know. I know, Ya. tapi Anda nggak nyambung. Mereka adalah Inggris pengguna nih. anggaran sebagai anggota partai politik Anda itu yang nggak masuk nyambung. dalam kabinet berhak kapan saja dia bisa gunakan untuk kepentingan. Nggak bisa, Pak. Nomenklatur anggaran ada, paham nggak Siapa APBN? pengguna presiden? Loh, Enggak, penggunaan ada. anggaran nomenklatur itu ada aturannya, Pak, bukan kayak duit di Kamu kamu. udah kerja di pemerintahan berapa tahun? Saya pegawai negeri 18 tahun di Kementerian Tenaga Kayaknya Kerja. ini Bisa nggak ada ambil uang yang ada Ya, di bank? artinya Kalau di presiden tempatmu pun mungkin tidak bisa. jangkau. Kalau di tempat Begini, lain penggunaan anggaran Presiden- ada proses, paham nggak? Presiden Ada pun audit, tidak ada bisa inspektorat. jangkau kewenangan kementerian. Kalau emang Risma bisa diperintah Jokowi. Bisa dong. Presiden, Kan kepala pemerintah. kepala Perintah, pemerintahan. tapi kan dia yang tanda tangan pengguna anggarannya. Loh, KPA-nya Anda tahu nggak buat. kemarin prosesnya? Penyaluran sembako, ya non BLT itu oleh Badan Pangan Nasional langsung dibawa kendali Presiden. Anda tahu? Badan Pangan Nasional siapa kepalanya? PA-nya siapa? Hubungannya Nah, apa makanya. dulu nih? Jadi kita Jadi- relevan. Ya, Dan jadi Anda itu begini, nanya. Jangan keluar dari Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Debat panas Natalius Pigai versus Deddy Sitorus ya. Saya kira perdebatan ini kenapa ya Natalius di situ nampaknya tidak nyambung soal kayak begituan begitu kan. Apalagi meminta anggaran 20 triliun lebih. Buat apa? Kalau toh hakikatnya alasannya digunakan untuk membangun universitas HAM, ini salah besar ya. Justru toleransi dan HAM itu sudah ada di mata kuliah ilmu politik. Saya kira Natalius itu harus belajar lah ialah ilmu politik begitu kan ya atau setidaknya jalan-jalan lah ke kampus-kampus itu begitu kan. Kalau ingin membangun universitas, banyak universitas itu begitu kan. Tapi yang harus kita perbaiki adalah sumber daya manusianya. Sebagai bentuk bahwa HAM itu adalah ya soal-soal menyangkut namanya manusia. Bukan soal memberikan wawasan di universitas membuat kampus itu, bukan. Kalau toh pada akhirnya mau diletakkan di kampus, jadikan saja mereka sebagai sebagai mata kuliah HAM atau toleransi begitu kan. Ini saya kira perdebatan itu wah sangat keren sekali begitu kan ya. Nampaknya Sitorus ini Natalius ini tidak paham soal bagaimana penggunaan anggaran ya. Jadi saya kira begitu kan ya. Saya kira apa yang disampaikan Natalius ini tidak nyambung soal anggaran ya sebagai anggota kabinet Prabowo Gibran. Nampaknya saya berpikir begitu kan tidak lama lagi Natalius ini bisa saja di reshuffle begitu kan. Karena dia yang diuji terus begitu kan, yang diomongkan terus di situ adalah saya ini 18 tahun di HAM. Saya ini menjadi pegawai honorer. Saya ini menjadi tukang parkir, ya. Saya ini ASN. Ini bukan soal itu, bos, ya. Bukan soal itu, tapi soal tupoksi mereka sebagai Kementerian HAM, ya di situ. Kalau toh pada akhirnya menggunakan anggaran itu Jokowi seorang presiden bisa, ya bisa begitu. Kenapa tidak begitu? Kenapa harus ada tanda tangan sana sini? Karena anggaran presidennya juga sama. Ada anggaran untuk presiden untuk rakyat, ya. Ada anggaran ya yang mestinya untuk negara begitu kan. Ini mungkin Natalius tidak membaca begitu kan ya terkait dengan undang-undang yang ada. Jadi dari segi pembicaraan Natalius ini nampaknya agak canggung ya karena tidak mengerti soal bagaimana penggunaan anggaran itu. Nah, nampaknya banyak muncul narasi-narasi, wah ini gimana menteri-menterinya begitu kan ya. Coba kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra ya soal masalah bagaimana anggaran yang ada begitu kan ya.
Coba kita baca ini. Capek-capek pemilu ngabisin anggaran triliunan cuma dapat kualitas menteri model beginian. Hade. Ngeri ya. Debat panas di situ begitu kan. Jadi saya kira agak lucu juga si Natalius ini ya. Masa mereka mau minta anggaran sampai 20 triliun. Mau buat apa begitu kan ya. Jadi apa pekerjaan mereka begitu kan? Ya, di Kementerian HAM pekerjaannya apa? Itu yang seharusnya sampaikan dulu begitu kepada masyarakat. Jadi artinya apa? Artinya ini HAM ini kan masalah soal keterlibatan bagaimana ketika pemerintah membuat membuat misalnya pabrik ya, membuat seperti misalnya Rempang begitu kan ya. Rempang apakah keterlibatan ya HAM di situ apakah ada? Apakah penggusuran yang kemudian dibangun oleh pemerintah di situ baik swasta dan sebagainya apakah ada HAM di situ? Itu yang seharusnya kita selidiki begitu kan. Tidak perlu banyak-banyak anggaran itu. Kalau 20 triliun ya membangun tol dong begitu kan. Masa HAM mau membangun tol? Saya kira logikanya agak lucu begitu. Coba kita baca ini komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra ya. Rumor-rumornya Pigai ini dulunya tukang parkir ya. Udah jelas kelihatan banget ya kosongnya. Dan belum mulai kerja udah ngeributin ya duit. Wajar sih kalau 2030 Indonesia hancur. Ini komentar-komentar netizen. Saya yakin ya ada 3 menteri yang kemudian akan di reshuffle begitu kan, nggak tahu nanti begitu reshuffle-nya kapan ya, tapi jelas sudah ditandai begitu. Coba kita baca analisa ya. Tahun pertama banyak diangkat menteri yang mendukung dari partai politik tim sukses, dan tahun yang sama dilakukan reshuffle, yang penting sudah diangkat menteri walau masa kerja kurang dari setahun dan dapat pensiun seumur hidup, penggantinya benar-benar profesional. Saya yakin itu begitu kan, benar. Saya yakin benar ya bahwa saya dapat mendengarkan dari bocor alus di situ ya kayak gitu bahasanya. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Natalius Pigai ini karena saya kira juga tidak nyambung begitu kan ya. Tidak masuk akal lah begitu kan. Minta anggaran sebegitu banyaknya. Buat apa? Ini negara bos ya. Di era Jokowi mungkin iya bisa begitu kan ya. Tapi di era Prabowo saya kira tidak bisa. Tegas begitu. Ya. Dan saya yakinnya ini akan masuk daftar ya orang-orang yang kemudian dipecat begitu kan ya, di reshuffle nantinya, diganti bukan dipecat, diganti begitu ya, karena ngeributin masalah itu ya. Ini belum nyampe 1 bulan saja sudah ribut-ribut masalah soal-soal kayak beginian. Ini kan lucu begitu. Coba kita baca lagi ya beritanya. Ini sangat-sangat bagus ini beritanya. Coba kita baca ini. Menteri Pigai menteri 20 triliun minta 20 triliun ya mau buat universitas HAM pertama di dunia. Ngapain begitu? Kan lucu begitu kan ya. Menteri HAM ya Natalius Pigai berharap agar anggaran kementerian yang baru dibentuk di rezim ya Prabowo Subianto itu bisa mencapai 20 triliun. Alasannya Pigai punya segudang rencana program yang bakal dia kembangkan, termasuk diantaranya adalah mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia atau UNHAM ya di Indonesia yang menjadi pertama dan satu-satunya di dunia. Menurutnya UNHAM akan memberikan kontribusi paling tinggi ya penguatan HAM di Indonesia. Bahkan ya mantan komisioner HAM ini mengatakan akan memperkuat perlindungan HAM. Ya, dia ingin kebutuhan HAM warga terpenuhi. Namun dengan anggaran hanya mencapai 60 miliar menurutnya tidaklah cukup. Pigai juga menjamin Kementerian HAM ya terlibat langsung dalam eksekusi program-program pemerintah. Dia mengatakan pihaknya ingin memastikan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat bisa dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai HAM. Nah, apakah harus membangun universitas? Saya kira tidak begitu kan. Yang dikelola dan harus kita kontrol adalah sumber daya manusianya. Ketika ada proyek besar mercusuar yang tidak sesuai dengan rakyat ya seperti IKN misalnya, seperti Rempang ya, coba dikaji dulu apakah ada HAM, apakah ada pelanggaran di situ begitu kan. Kalau membuat universitas agak kacau sih sebenarnya. Universitas di Indonesia itu sangat banyak. Ada UI ya, terus kemudian UGM, ada ada UNER, ada ada
Brawijaya, terus kemudian banyak yang lain begitu kan. Dan di situ ada ilmu politik ya. Ilmu politik itu sudah jelas begitu kan ya. Jurusannya ilmu politik. Di dalam ilmu politik itu mungkin ada salah satunya ada mata kuliah bagaimana keterkaitan dengan HAM, bagaimana toleransi dan sebagainya. Itu sudah cukup sebenarnya. Makanya dengan adanya seperti ini masa mau kontrol ya universitas buat apa begitu kan. Ya, jadi inilah kalau tidak punya program andalan ya saya kira kalau punya program segudang program dan itu ya kita lihat saja nantinya apa program-program itu begitu kan ya. Karena HAM itu hanya sebagai kontrol saja begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.